Kalau saudara sudah capek, saudara sudah lelah, saudara sudah terhimpit, saudara sudah lumpuh imanmu, lumpuh pengharapanmu, yang saya tahu kita boleh berdoa untuk kita pulih. Dan bukan cuma pulih sendiri, tetapi pulih bersama-sama. Ada waktu di mana kita tidak bisa pulih seorang diri, kita butuh orang lain. We need each other. Tidak ada orang didesain untuk hidup kuat seorang diri. Anda mungkin bisa berjalan jauh seorang diri, tetapi Anda akan bisa berjalan jauh lebih jauh bersama-sama. Anda mungkin bisa pulih seorang diri, tetapi Anda bisa pulih jauh lebih cepat, jauh lebih kuat, jauh lebih tinggi jika Anda bangkit bersama-sama. Anda mungkin bisa melakukan hal-hal seorang diri, tetapi Anda bisa melakukan banyak hal bersama-sama. We will recover together, we will recover stronger. Membawa kita yang sedang terpuruk menuju kepada solusi dari segala sesuatu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yesus yang mustahil jadi mungkin, yang berat jadi ringan. Batu yang besar itu gunung yang besar, kata Tuhan Yesus, asal kau punya iman sebesar biji sesawi saja. Orang boleh ngomong apapun tentang 2022, yang saya tahu jika kita bersepakat, ketika imanmu yang kecil ketemu imanmu yang kecil, ketemu imanmu yang kecil, ketemu imanmu yang kecil, ketemu imanmu yang kecil. Iman itu adalah kuasa. Kuasa itu dinamit. Bayangkan, dinamit. Kalau iman kecil berkumpul, kita berkomunitas, kita hidup dalam unity, kita recover stronger. Bukan cuma recover stronger, bukan cuma recover together. Ada ledakan rohani. Segala yang kelihatan terlalu besar, segala yang kelihatan yang gak sanggup, bukan cuma kita pikul sama-sama, tetapi kita terobos sama-sama, kita dobrak sama-sama. Jangan pikul bebanmu seorang diri. Cari orang-orang yang positif, cari lingkungan yang positif, cari lingkungan yang uplifting. Dan kalau saudara belum punya gereja lokal, mari bergabung bersama-sama kami. Kita tumbuh bareng-bareng, kita pulih bareng-bareng. We will recover together, we will recover stronger. Bukan cuma pulih sendiri-sendiri, tetapi pulih bersama-sama. Bukan cuma pulih sama-sama, tetapi pulih lebih kuat. Haleluya. Saudara-saudara, ada banyak intimidasi di internet. Kalau Anda buka prediksi tentang tahun 2022, ada banyak orang, termasuk dalam tanda kutip hamba Tuhan, yang berkata bahwa tahun 2022 akan ada varian begini begitu, akan ada banyak kematian, ini akan bertahan sampai 5 tahun dan akan ada hiperinflasi, superinflasi. Benar ya? Ini pelaku keuangan soalnya. Dan akan ada kenaikan pajak mungkin, kalau saya tidak salah. Ada rencana kenaikan pajak. Pak Sitro sudah mengangguk, berarti betul akan ada kenaikan pajak. Kata orang, tahun 2022 adalah tahun yang mengerikan. Saya kepengen saudara ngerti gini, orang yang hidup di luar Tuhan tidak punya pengharapan. Kalau dikatakan orang takut dengan sistem ekonomi, orang takut dengan kematian, saya mau bilang gini, semua Anda, baik yang di gereja maupun yang di rumah, Anda semua calon penghuni kuburan. Setiap kita pasti mati, setiap kita sudah punya deadline, setiap kita sudah pegang tiket, tinggal nunggu check out-nya kapan. Tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan, sadar kematian pasti datang, sadar dunia ini bukan Firdaus, sadar pula ada Tuhan berjalan bersama kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Biarkan saja mereka takut, biarkan saja mereka menebar ketakutan. Tetapi saya kepengen saudara-saudara ingat pesan Tuhan. Sebelum Anda dengar pesan Tuhan untuk tahun ini, mari kita review sebentar. Sepanjang 2 tahun terakhir yang amat menakutkan, apa yang sudah terjadi dan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Saya sudah tidak peduli orang mau bilang saya nabi palsu kah, apakah, I don't care. Karena saya cuma jongosnya Tuhan, saya cuma jongosnya Gusti. Saya udah gak takut orang bilang saya eisegesis kayak apa, kayak I don't care. Tugas saya cuma menyampaikan dengan sejujur-jujurnya, seterang-terangnya apa yang Tuhan sampaikan. Kalau saudara review lagi, sebelum masuk pandemi, 2019 akhir, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara di awal 2020, saya bergumul sama Tuhan, cari kehendak Tuhan untuk 2020. Dan Tuhan jelas bilang kepada saudara-saudara, saya sudah sampaikan, saya tidak berdosa dan tidak bersalah. Karena saya sudah sampaikan isi hati Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang, kencangkan ikat pinggang. Dan itu adalah tahun bertumbuh, berakar dan berbuah. Kenapa?
ternyata goncangannya begitu kuat. Orang yang tidak kencangkan ikat pinggang, orang yang boros, orang yang melakukan big expenses, sengsara sepanjang pandemi, dan orang yang tidak berakar dalam Tuhan, tercabut imannya, rontok, gugur imannya. Sudah berapa banyak orang yang tidak mau kembali ke gereja, bahkan setelah kebaktian onsite seperti ini. Dan terjadi tepat seperti yang Tuhan sampaikan. Tetapi saudara-saudara yang hari ini masih berdiri, engkau yang dengar pesan Tuhan waktu itu, jangan remehkan pesan Tuhan, sekalipun yang menyampaikannya orang model saya. Ada banyak orang melepehkan. Kalau dia melepehkan pesan Tuhan, dia tidak melepehkan saya, dia melepehkan Tuhan. I don't care. Dan ketika itu sudah terjadi, saudara, dan saudara betul-betul tertanam sama Tuhan, Anda melekat sama Tuhan. Hari ini Anda masih teguh berdiri. Bukan karena engkau kuat, tetapi engkau tertanam di dalam Tuhan yang hebat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. 2020 berakhir, 2021 masuk. Hopeless, tidak ada harapan. Semua orang ketakutan, semua presiden bingung, semua perdana menteri bingung, semua raja bingung. Dan sejak 2020 sampai 2021 saya sudah bilang kepada jemaat, jangan lakukan ekspansi bisnis, jangan buat keputusan besar. Dan saya percaya orang yang dengar firman Tuhan tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kerugian. Tetapi Anda yang melepehkan firman Tuhan sudah menuai buahnya. Tetapi masuk 2021 saya kepengen saudara-saudara ingat baik-baik. Ketika semua orang tanpa pengharapan, kita declare 1 Januari 2021 bahwa itu adalah the year of hope. Ketika semua orang ketakutan, saya selalu bilang hope is stronger than fear. Pengharapan itu jauh lebih kuat daripada rasa takut. Karena rasa takut itu dari setan bukan dari Tuhan. Saya sampaikan bahwa pengharapan itu adalah nyata dan dalam Tuhan pengharapan itu tidak sia-sia. Dan Anda yang berjalan dalam pengharapan dan memilih untuk tidak berjalan dalam ketakutan, Anda menutup tahun ini, tahun kemarin dengan kemenangan, bukan? Dan ketika pengembalaan ini sepertinya sudah hopeless, tidak ada harapan. Saya mau bilang sama saudara, here we are today. Kita dari tempat ini hari ini, karena kita memilih berharap. 2022 saudara-saudara dengar baik. Tinggalkan orang yang tidak mau jalan sama Tuhan. Tinggalkan orang yang tidak mau lari bersama Tuhan. Karena masing-masing saudara akan bertanggung jawab kepada Tuhan atas hidupmu bukan atas hidupnya. Halo? Dengar baik saudara, ketika orang tidak ngerti bahwa Tuhan hadir. Dan kita berjalan sampai melewati tahun bertumbuh berakar, tahun pengharapan dan masuk tahun ini adalah tahun recover together stronger. Tahun ini adalah tahun pulih bersama-sama, bukan cuma kuat tetapi lebih kuat. Dan dari sini saya kepengen Anda ngerti begini. God is in control. Tuhan itu pegang kendali. Jagat raya ini tidak berguling tanpa kendali Tuhan. Tapi aku ada pandemi Pak. Pandemi dan penyakit sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. This perfect world become imperfect world. Jagat raya ini yang sempurna sudah menjadi tidak sempurna karena dosa. Dan sudah ada deadline untuk dihancurkan. Bukan lagi dengan air bah, makanya Tuhan kasih tanda pelangi. Supaya penanda bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi dengan air, tetapi dengan api, kata surat Petrus. Dan kita disiapkan langit yang baru, bumi yang baru. Dan sementara kita berjalan di planet kecil ini, pegangan kuat-kuat sama Tuhan. Tanpa Tuhan Anda tidak bisa apa-apa. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, kata Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Anda harus ngerti, ini Tuhan kita. Ini hati Tuhan kita. Dia adalah Bapa yang baik. Yang ketika engkau berjalan kuat, dia berjalan bersamamu. Seolah-olah seperti lukisan yang judulnya footprint. Anda lihat ada 2 tapak kaki di pasir pantai itu. Karena Tuhan berjalan bersamamu. Dan ketika keadaan mulai gelap, keadaan mulai sukar. Dan Anda sudah merasa gak kuat lagi. Anda lihat di lukisan itu dikatakan, Anda lihat tapak kakinya cuma sepasang. Dan Anda tanya, Tuhan kemana? Kenapa cuma sepasang kaki? Tuhan ada di mana? Tuhan bilang, aku di sini berjalan bersamamu.
Kok tapak kakinya cuma sepasang? Kata lukisan itu. Kok tapak kakinya cuma sepasang? Itu tapak kaki saya. Karena tapak kakimu tidak ada, sebab aku sedang menggendong kamu. Semua kita yang belajar mengandalkan kekuatan kita sepanjang 2 tahun terakhir sudah dibuktikan. You are nothing without God. Tanpa Tuhan kamu bukan siapa-siapa. Orang kaya, orang miskin, semua bingung. Semua jual harta, jual properti, semua bocor. Tetapi Pengkhotbah 3, saudara-saudara, ayat 1-4 berkata begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 11 kita loncat, ayat 11 katakan gini, Ia membuat segala sesuatu apa saudara? Indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Artinya apa saudara-saudara? Ada momen, ada saat di mana penderitaanmu, kesusahanmu ada kadaluarsanya. Susu saja dijual di toko sebelah, ada tanggal kadaluarsanya. Saya percaya sebelum Tuhan datang, kesulitan kita 2 tahun ini pun ada masa akhirnya. Tidak akan dibiarkannya selama-lamanya orang benar itu terpuruk dan tergeletak. Bahkan kalau tergeletak ada tangan Tuhan menopang, kata firman Tuhan. Ada tangan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara harus ngerti begini. Hati Tuhan selalu bicara tentang pemulihan. Kau yang sudah capek 2 tahun terakhir, kau yang sudah lelah, ada pemulihan buatmu. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Ada pemulihan. Gak mau, gak akan berubah. Loh, kok kamu yang nentuin? Kamu Tuhan kah? Halo, let God be God. Biarkan Tuhan jadi Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Jangan tentukan masa depanmu hanya karena engkau tidak percaya pada apa yang Tuhan bisa lakukan. Segala sesuatu ada musimnya. Nggak akan selamanya saya dibiarkan sakit, ada saatnya saya berdiri. Nggak akan selamanya Anda dibiarkan terpuruk, ada saatnya Anda bangkit. Dan tahun ini adalah tahun kita recover. Kita pulih. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Mungkin Anda tanya, Pak, untuk apa Allah membiarkan ada musim menangis, ada musim tertawa? Why? Kalau bisa ketawa terus. Kalau Anda ketawa terus, kalau Anda senang terus, Anda nggak sadar, Anda nggak ingat bahwa hidup ini fana dan bahwa dunia ini bukan surga. Kita lupa bahwa setiap kita sudah ditetapkan untuk hidup bersama-sama Dia selama-lamanya. Bukan cuma di surga, tapi di langit yang baru, di bumi yang baru. Di new earth and new heavens. Kalau Anda pijakan kuat-kuat pengharapanmu dan cintamu pada dunia ini, dilepehin Tuhan tenanan. Kita dilepehin Tuhan. Mungkin Anda bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Roma 8:28 berkata, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dalam perkara yang baik, amin. Dalam perkara senang, amin. Dalam berkat, amin. Dalam kesusahan, dalam kesukaran, dalam kesedihan. Loh, tuh bisa amin. Kok kemarin nangis-nangis kayak film India? Ya gak apa-apa nangis dong, boleh ya. Gak apa-apa nangis. Tetapi setelah nangis, bangkit lagi. Benar gak? Setelah terpuruk, bangkit lagi. It's okay. It's okay, ada waktunya. Saya senang tuh kemarin Nyonya Sitro kesaksian waktu tutup tahun, waktu ibadah tutup tahun. Dia terbuka dengan keadaan emosionalnya, dan kami mengenal lama istrinya Pak Sitro ini, dan dia orang yang cukup tegar, saya mau bilang ini. Tetapi dia punya jatah shutdown, kata dia. Ini hari ini saya lagi shutdown, Pastor, jangan ganggu lu seharian. Ngomong sama Bugem juga gitu. Dia akan diem seharian, dia akan menangis, dia akan terpuruk, dan besok dia bangkit lebih kuat. Supaya kita belajar apa artinya pergumulan. Apa artinya berharap sama Tuhan? Apa artinya gak cinta dunia? Saya suka sekali lagu jadul yang berkata, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi?
jika Dia panduku. Ini tersedia buat kita loh. Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya, suka duka dipakainya. Untuk apa? Untuk kebaikanku. Apa saudara? Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Saudara percaya? Amin. Anda harus percaya bahwa Tuhan bekerja di setiap sukacita, bahkan di setiap drama yang seringkali dramanya kita bikin sendiri. Dan Allah tetap in control dalam setiap hal yang terjadi. 1 Petrus 5 ayat 10 Tuhan katakan, Alkitab katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada penderitaan seketika. Kalau Anda pandang umurmu yang tidak ada ujungnya itu dalam kekekalan, penderitaanmu hari ini seketika. Amin Pak Odi, seketika. Amin Bu Masya, amin Bu Ola, amin Tasya, seketika. Tasya, kamu didesain untuk hidup selama-lamanya, gak ada ujungnya. Penderitaanmu hari ini, air matamu sekalipun rasanya lama, berat, cuma seketika. Perspektifmu menentukan. Kita harus pandang hidup di dunia, kita pandang masalah kita dari perspektif kekekalan. Dan bahkan ketika kamu menderita, engkau akan dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan sama Tuhan. Semua yang hilang dari tahun lalu, I prophesy, saya bernubuat, mulai kembali pelan-pelan. Mulai kembali pelan-pelan. Kenapa saya bilang pelan-pelan? Tuhan cinta proses. Tuhan cinta proses. Amin saudara-saudara. Amin Pak Sitro. Amin Pak Alvin. Tuhan kembalikan Vin. Tuhan kembalikan. Don't worry about it. Tuhan kembalikan. Semua yang iblis curi. Bukankah Tuhan sudah mulai membuktikan pada kalian berdua? Bukankah pemeliharaan Tuhan sempurna atas rumah tanggamu Sitro? Sekarang tadinya jadi penghuni Rawamangun, sekarang penghuni SCBD. Naik level. Makin jauh dari bakmi tapi. Katakan sama-sama recover. Katakan tahun ini saya akan pulih dalam nama Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pulih, pasti pulih, pasti pulih. Tidak akan selama-lamanya tangan Allah yang berat itu menekan engkau dalam kesalahanmu. Seperti yang disaksikan Pak Marsal. Saya kaget dia begitu terbuka dan dia memuliakan Tuhan dengan kesaksiannya. Dan akhirnya kita semua sadar bahwa tangan Tuhan sedang berkarya dalam hidup Marsal sekeluarga. Kita sadar itu. Dia pelukis yang selalu meninggalkan jejak dalam lukisannya. You are his masterpieces. Engkau adalah masterpiece di tangan Tuhan. Tetapi kalau pulih, izinkan saya berkata, jangan pulih sendiri dong. Mungkin kalau Anda pulih sendiri, Anda bisa pulih. Tetapi kalau Anda pulih bersama, Anda bisa pulih lebih kuat, lebih tangguh, lebih hebat. Kalau kita berjalan sendiri, mungkin kita bisa maju. Tetapi kalau Anda berjalan bersama-sama, Anda bisa maju lebih cepat, lebih kuat, lebih jauh. Jangan bangkit sendiri. Tuhan dengan darahnya, Yesus mati di Golgota. Bukan supaya Anda jadi Nabi Elia berdiri di atas gunung, Nabi Elisa seorang diri, Musa berdiri, laut kebelah. Bukan. Karena Yesus mati, institusi baru lahir di atas loteng Yerusalem yang namanya eklesia, igreja, gereja, kumpulan orang-orang berdosa yang diampuni, ditebus dan dikuduskan. Gereja itu bukan organisasi, sekalipun organisasi dibutuhkan negara, tetapi gereja itu family. Colek kanan kiri bilang, you're my family. Jangan kalah sama film yang balap-balapan itu dong. Dikit-dikit ngomong family. Anda family. We are family. We are family. Jangan. Masa udah mau begini langsung. Dan yang 11 ayat 32b berkata begini saudara-saudara. Bagian B saya baca. Tetapi, dan yang 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, katakan mengenal. Katakan mengenal.
Katakan mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Siapa itu Daniel? Kita baca kitab ini, wah Daniel hebat, nabi hebat. Saya mau kasih tahu, Daniel itu adalah tawanan perang yang ditawan sejak remaja dan dikebiri. Maaf kasar, dia itu Kasim. Kasim itu apa sih? Eunuch itu dalam bahasa Inggris, eunuch. Kalau nonton film silat tahu, itu tugasnya menjaga selir-selir di istana. Supaya nggak ganggu selir, nggak ganggu permaisuri, nggak ganggu ratu. Dikebiri. Sedih ya? Menderita ya? Tadinya keluarga bangsawan di kerajaan Yehuda, tiba-tiba dibawa tertawan ke Babel. Merana ya? Enggak. Kenapa Daniel nggak merana? Kenapa Daniel tidak jadi victim dari kondisinya, tetapi victor atas situasinya? Kenapa? Karena dia kenal Allahnya. Dia kenal Allahnya. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kamu bukan korban dari situasimu. Kamu bukan korban dari kondisimu. Kamu ditetapkan Tuhan untuk jadi victor, bahkan more than victors, more than conquerors. Kamu lebih dari pemenang. Daud itu remaja yang masih muda. Kita kalau ingat nama Daud, Anda ingatnya apa? Raja paling mewah, paling berhasil, paling harum dari kerajaan Israel. Seorang penumpas singa dan beruang. Tetapi Daud itu sebetulnya saudara-saudara, itu remaja ketika Tuhan panggil dia berhadapan dengan Goliat. Daud itu remaja yang masih muda, kecil, pendek. Halo para insecures. Ada yang insecure sini karena tingginya semeter tak sampai? Ada nggak? Saya begitu dulu. Sepanjang sekolah saya mengalami insecure parah. Karena saya sekolah, saya warnanya paling gelap dari semua teman sekolah saya. Dan karena gelap saya dibilang tuyul goreng. Dikatain tuyul karena waktu itu ya, kalau lari paling cepat dari teman-teman. Karena segini. Karena dulu ekonomi kami masih begini. Tetapi saya dikatain tuyul goreng karena saya paling hitam. Dan ketika saya berubah dari tuyul menjadi buntelan kentut. Anda cari foto SD dan SMP saya, nyaris tidak ada. Saya rasa saya sudah musnahkan itu semua dari muka bumi. Karena kalau Anda lihat foto saya, Anda lihat manusia tanpa leher, dari kepala langsung perut. Nggak ada lehernya. Kalau ngelinding kayak balon dufan. Saya musnahkan. Saya sangat insecure. Setiap ke sekolah itu rasanya berat sekali dan dikatain dado, bunder. Waduh stres dan orang tua saya nggak tahu. Makanya saya jadi orang yang sangat pahit, kasar. Sampai anak tukang gado-gado saya lempar masuk ke, karena dia ngatain saya lempar masuk ke selokan. Diputar dulu tapi putar wong kan gedean saya buntelan kan, dia kurus, saya putar wong udah diputar berapa kali saya lepas, dadah, mental dia. Segitu jahatnya. Tetapi Daud tidak mengalami insecure sekalipun dia adalah anak yang tertolak sebetulnya. Ketika Nabi Samuel datang, papanya keluarkan semua kakaknya, semua kokonya dikeluarin. Nabi Samuel tanya, 1, 2, 3, lu gak ada yang lain, bukan yang ini, kata Nabi Samuel. Nggak ada, kata orang tuanya. Kata papanya nggak ada. Ada deng, satu lagi. Ngapain? Ngangon embek. Segitu hinanya Daud. Tapi saya pengen Anda ngerti gini. Daud berhadapan dengan Goliat pede. Kata Alkitab kan dia kecil, kemerah-merahan. Kemerah-merahan itu sebetulnya bahasa halus dari kalimat sebenarnya gini, hitam. Yang merasa pendek, kecil, hitam, ingat Daud ya. Daud itu kemerah-merahan tahu nggak kenapa? Ngangon mbek, tiap hari di bawah matahari, ya. Bu Indri, ya, jangan insecure lagi ya. Kita putih dalam Tuhan. Ini kalau black begini namanya black sweet, Bu. Hitam manis. Ketika berhadapan dengan Goliat, saya kepengen Anda ingat apa yang Daud katakan. Kau mendatangi aku dengan senjata, dengan lembing, dengan segala macam. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Dia kenal siapa Allahnya. Dia kenal dia. Kenapa banyak Anda jadi korban dari keadaan? Karena engkau gak gelendotan dengan Tuhan. Padahal Tuhan bukan cuma tersedia, tetapi bersedia menopangmu. Jangan jadikan kekristenan agama. Sebab ini adalah hubungan yang dipulihkan. Rusak di Taman Eden, pulih di Golgota. Dan terjalin kembali ketika engkau lahir baru. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, kenapa dia gak insecure, lari ketakutan? Ketika berhadapan dengan Saul, sang papa mertua, kenapa dia gak baper dan nangis-nangis drama? Tahu gak Saul itu mertuanya Daud juga insecure. Insecure. Ketika Daud menang perang, semua nyambut kan. Daud kan bukan raja, rajanya Saul. Saul mengalahkan
beribu-ribu. Asik kata Saul. Wah, sapa dulu, saya nggak ada lawan ini. Terus lanjutannya ibu-ibu pada nyanyi. Ibu-ibu sih gara-garanya nih. Ibu-ibu pada nyanyi. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Baper langsung dia. Baper langsung. Istri Daud diumpetin. Daudnya diuber mau dibunuh. Apa Daud baper? Mengapa malang nasibku? Enggak. Duduk di bawah pengkolan, duduk di bawah pontoge, metikin daun. Kagak, enggak begitu Daud. Anak Tuhan enggak begitu. Halo. Bahkan Daud berkata begini, Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Dari Daud. Dari siapa? Siapa yang nulis? Dia bilang apa? Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang jadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota benteng dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Dia ngomong ini sejak dia masih remaja dan ngangon embe. Kenapa? Sejak dia ngangon embe, Tuhan sudah melatih tangannya untuk melindungi domba-domba kepunyaan ayahnya berhadapan dengan singa dan beruang. Seorang anak kecil, sekalipun insignificant, sekalipun insecure, seorang minoritas bersama satu Tuhan, dia jadi mayoritas. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nggak apa-apa kita kecil, nggak apa-apa kita dilepehin, nggak apa-apa kita minoritas. Bersama Yesus kita mayoritas, di surga kita semua isinya. Loh, nggak percaya? Nanti cek. Di surga ada yang gak kenal Yesus? Yesus, saya nggak ada. Semua masuk karena Yesus. Halo? Karena tidak ada orang yang dapat sampai kepada Bapa di surga kalau tidak lewat saya, kata Yesus. Ini klaim sangat eksklusif. Either he is a liar, entah dia pembohong, dia orang gila, atau dia betul-betul jalan ke surga. Dia Tuhan, dia anak Allah. Daud dan Daniel bukan orang yang lari ketika menghadapi masalah, atau cengeng dan drama ketika berhadapan dengan raksasa. Daniel tahu, Daniel mengalami ketika dia jadi tawanan, raja-raja datang silih berganti, kerajaan naik dan turun. Dia ditawan oleh Babel, Babel kalah, Nebukadnezar jatuh, Media Persia bangkit, rajanya ganti lagi, kemudian rontok lagi, pemberontakan lagi, rontok lagi, pemberontakan lagi. Tetapi Daniel tetap jadi pejabat tinggi sekalipun dia adalah tawanan yang dikebiri. Kenapa? Karena orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kamu akan dikenal orang, kamu akan diketahui orang bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pintar, tetapi karena kamu melekat dengan Tuhan. Saya ini IP saya nggak kayak adik bungsu saya yang lulus dengan cum laude. Saya ini IP-nya IP Haleluya. Tahu IP Haleluya? Oh lulus ya? Haleluya gitu. Waktu S1, S2-nya lumayan lah ya. Tapi saudara, tanya bapak saya tuh tidak pernah ngalami namanya nggak diterima kerja. Bukan karena saya ganteng, udah nggak ganteng. Bukan karena saya pintar dan nggak terlalu pintar. Tetapi saya punya Tuhan. Saya mau besok interview, saya doa dulu. Ini dari remaja, dari pemuda, saya doa. Besok nih mau masuk ke ruangan interview nih. Di taksi saya doa, nyampe ke gedung saya doa, mau ketemu HRD saya doa, dalam nama Yesus doa terus, masuk, shalom, wah dengan confident, bukan karena confident pada diri, tetapi confidentku pada Allah. Saya salaman dengan prima, Asaf, nggak pakai mengepul, dan selalu saya diterima. Kenapa? Perusahaan demi perusahaan, saya berjalan sama Tuhan. Saya nggak punya koneksi saya cuma yang punya langit dan bumi. Kenapa mereka tidak lari? Daud tahu bahwa Saul dan raksasa Goliat hadir bukan untuk membunuh Daud, tetapi dipakai Tuhan untuk mempromosi Daud naik ke tempat yang tinggi. Kalau Anda berjalan sama Tuhan, setiap kali Anda ketemu tantangan, entah klienmu rese, entah kostumermu benar-benar menyebalkan, entah ada tantangan gunung yang besar di hadapanmu. Pertanyaan saya adalah satu, apakah kau kenal Tuhanmu? Apakah kau berjalan bersama Tuhan? Are you a giant victim or are you a giant slayer? Kamu itu korban raksasa atau kamu pembunuh raksasa? Penggal dia dengan iman yang kuat, lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dia. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika Anda berjalan bersama Tuhan. Anda harus jadi lebih kuat daripada tahun lalu.
Saya mau bilang dengan jujur begini, betul kita nggak perlu takut, betul kita nggak perlu khawatir, tetapi saya mau bilang jujur ya. Tahun ini ke depan sebetulnya banyak tantangan, tetapi orang yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat. Anda udah dilatih macam-macam kan tahun-tahun kemarin, udah latihan kan, latihan kan, baru latihan. Kan saya udah bilang, baru latihan, sistemnya udah dibangun. Apa yang dinubuatkan Alkitab yang 100 tahun lalu dikhotbahkan sangat tidak mungkin, hari ini sudah mungkin. Dan saya berdoa it will happen in our lifetime supaya kita bisa melihat Yesus datang di awan-awan permai pada generasi kita, mata dengan mata, ketemu muka dengan muka. Kalau dia datang, aku mau peluk dia, dan saya nggak mau lepas. Ada satu lukisan saya suka banget, saya lagi cari, saya mau print. Judulnya Hari Pertama di Surga. Aduh, indah banget, First Day in Heaven. Nah, itu lukisannya, itu anak perempuan tuh dia peluk Yesus dan dia nggak mau lepas, dia teriak haleluya, dia happy banget. Aduh, saya pengen pasang lukisan itu di bawah. First Day in Heaven. Sebab itu engkau harus lebih kuat dari tahun lalu. Yang tahun lalu saat teduhnya masih bolong-bolong, yuk bangkit yuk. Yang tahun lalu mesbahnya masih bolong-bolong, ayo bangkit. Yang tahun lalu masih khawatir, yang lari dari Tuhan, yang udah gak mau kebaktian online, apalagi onsite. Yuk bangkit yuk. Karena raksasanya makin galak. Tetapi bersama Tuhan, engkau lebih kuat. Jangan takut sama tantangan. Lumat tantangan. You are not a giant victim, you are a giant slayer. You are a giant slayer. Engkau pembunuh raksasa. Penggal dia dengan iman yang teguh. Efesus 6 ayat 10 sampai 11 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kita lawan bukan yang kelihatan. Saya nggak cuma ngomong virus, semua yang bekerja di balik virus yang tidak kelihatan. Virus pun Anda nggak bisa lihat. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, kenakan selengkap senjata Allah. Kenapa kita kena tembak? Kenapa kita berdarah-darah dalam perjalanan hidup ini? Kenapa kita tergeletak? Kita Kristen katanya, bukan Kristen nyatanya. Baru Kristen katanya, bukan Kristen nyatanya. Kristen katanya itu adanya di KTP katanya. Nanti Tuhan Yesus datang, sangkakala berbunyi, langit terbuka, KTP-nya naik surga. Tapi Kristen nyatanya punya real working relationship with God. Dia punya hubungan dengan Tuhan, dia ditebus dan dia tidak ditinggalkan Tuhan, sama seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu. Nggak tahu lagunya ya. Tahu juga ya? Tua juga kamu bro. Menunggumu sampai akhir hidupku. Kalau kita menunggu Tuhan Yesus datang. Kesetiaanmu tak luntur. Bener ya kesetiaan Tuhan tak luntur ya? Hatimu rela berkorban. Jangan-jangan tuh lagu rohani ya. Baru sadar saya. Tetapi Anda gak bisa ngomong sama Tuhan, aku masih seperti yang dulu. Yang dulu suka gibah, sekarang gibah 2022. Ngomongin orang terus. Kayak situ udah paling bener aja. Heran saya. Ayo kenakan selengkap senjata Allah. Yang dulu masih hidup dalam dosa, berdosa terus. Kan Tuhan Yesus sudah bilang, anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Jangan marah sama saya, itu Alkitab. Halo, Anda bukan babi, Anda bukan anjing, Anda tempatmu bukan di kandang babi, Anda anak Bapak. Udah dengar khotbah kemarin kan? God is saying, Bapak bilang, ayo welcome pulang dong. Lo bukan anak babi, keles, lo anak saya. Ngapain kamu stay in that place? You're not supposed to be in that place. Sadar kayak anak bungsu, sekalipun udah kehilangan segalanya, udah bau babi, makan ampas babi aja gak ada yang kasih. Dia sadar, aku mau pulang ke rumah Bapak. Ayo bangkit pulang dong, balik lagi dong, kudus lagi dong. Ada pengampunan Tuhan, mumpung Anda belum dikubur. Jangan tunggu sampai saya nguburin Anda dan saya harus berbohong dan berkata, saudara kita sudah pulang ke surga. Bohong. Anda yang ditebus sama darah Yesus akan disucikan terus menerus. Sehingga keinginanmu dan kemampuanmu untuk berbuat dosa makin dikikis habis. Itu pasti. Tuhan akan ajar kamu dengan halus, karena dia Bapa yang mengajar, bukan Bapa yang membiarkan. Dan akan Tuhan hajar kamu dengan kasar. Tetapi itu bukan hukuman, itu didikan, kata surat Ibrani. Tuhan pasti didik kita, ayo bangkit, become stronger. Ayo lebih kuat dari tantangan 2022. Lebih kuat dari segala intimidasi YouTube dan internet. Lebih kuat dari intimidasi semua pengamat. Pengamat gak salah, mereka belajar.
pengamat kesehatan, pengamat ekonomi. It's okay, let them talk. Tetapi kita juga, we will talk about what God says in His book. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan percakapkan, kita akan bincangkan perbuatannya, ceritakanlah perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Itu ayat selalu kita nyanyikan. Yang diomongin itu. Wah 2022 mati dah, mati dah. Bilang ini, 2022 situ mati, saya bangkit. Situ juga bisa bangkit karena ada Tuhan. Wah 2022 hancur hati. Enggak hancur. Saya mau pulih. Kalau kamu tidak mau pulih, saya pulih sendiri. Tapi kalau kamu mau pulih, kita recover together stronger. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gitu dong. Komunitas ini, tadi poin 2-nya kebalik. Saya dari poin 1 langsung poin akhir. Langsung ngomong stronger. Sekarang saya mau ngomong soal recover together. Together. Katakan together. Katakan together. Katakan bersama. Kejadian 11 ayat 6 sampai 7 bilang gini. Kejadian 11 ayat 6 sampai 7. Kejadian 11 ayat 6 sampai 7. Terima kasih Hugo. Tania apa Hugo ini? Ya terima kasih kalian berdua lah. Terima kasih Cimel. Terima kasih juga Boim. Boim itu adalah nama panggilan saya. Waktu saya sekolah, saya juga dipanggil Boim. Bocah hitam imut. Kalau yang itu nggak hitam dan nggak imut. Itu ganteng gitu. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini manusia masih jadi satu bangsa, satu bahasa. Belum ada negara-negara, belum ada suku-suku, belum ada bahasa lain. Ini barulah permulaan usaha mereka, kata Tuhan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat. Ayat 7, semua akan terlaksana kalau ada unity. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mungkin Anda bertanya gini, kalau manusia bisa unity, seperti yang dikatakan ayat 6, dan ketika dalam unity, semua bisa di-accomplish bersama, semua bisa dikerjakan dan dicapai bersama, tantangan sebesar apapun bisa ditaklukkan. Kenapa Tuhan harus kacaukan? Oke, saya jawab ya, saya jawab kebingungan Anda. Ayat 6, manusia belum mengenal apa artinya unity. Manusia hidup dalam uniformity, dalam keseragaman, semuanya seragam, satu bangsa, satu suku, satu bahasa. Kan kita dipaksa begitu, semuanya harus agama begini, semua harus gayanya begini, bajunya harus begini, bahasanya harus begini. Enggak, Indonesia berkata Bhinneka Tunggal Ika, supaya kita belajar, bukan keseragaman, tetapi apa artinya kesatuan. Dalam kesatuan Tuhan berkata, tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti bisa. Belajar unity, saudara-saudara. Di sini, di gereja ini, dan saudara-saudara di rumah, ada yang orang Ambon. Halo? Ada yang orang Manado. Ada yang orang Papua. Orang Papua ya, dari Raja Ampat ya. Setengah Ambon juga. Ada yang orang Tenglang. Ada yang orang Semarang. Ada yang orang Chonghua, Chongquoren. Tapi udah banyak kan udah lama di Semarang kayak Cicikmel, lama di Bangka kayak beberapa saudara. Ada yang orang Melayu. Ada orang Melayu juga. Terus apa yang lebih hebat? Bagaimana Anda belajar menghargai satu sama lain kalau semuanya sama? Dari sini di tengah-tengah gereja kita belajar yang namanya unity, menghargai satu suku sama lain. Jangan merasa saya paling hebat, gue nih orang Manado. Tapi tetangga sebelahnya bilang, menang tampang doang. Kan gak enak begitu. Beta nih Ambon Manise. Situ mah Pahite katanya. Wah, you belum tahu nah, ay punya kungfu nih, kung tau kangkung, tetruk. Waduh, ngapain begitu saudara? Makanya saya selalu bilang sama kepala Asyars ya, kepala Asyars terkasih, Tasya, saya selalu bilang gini, coba bikin Asyars dan Greatest di bawah itu diverse. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Nggak ada sih yang warna begitu jemaat kita. Tapi kulitnya harus diverse. Tuhan taruh kita di tempat ini, di jalan raya ini, nggak kebetulan. Supaya orang bisa belajar apa artinya keluarga Tuhan. Beda warnanya, beda matanya, beda rambutnya. Ada yang rambutnya banyak, kayak Marshall. Ada yang rambutnya sedikit banyak, kayak Axel.
Ada yang kurang banyak. Kayak saya dan Pak Yaya. Ada yang lurus. Ada yang kriwil-kriwil kayak Opa Beni. Ada yang terang benderang kayak Pak Odi. Ada yang mau disisir kemana juga udah bingung, gak bisa disisir apa-apa. Ada yang matanya gede banget. Wah, jangan ini gede jangan sombong. Oh, lihat mata ayah belum nih. Nampung beleknya lebih banyak, tahu nggak? Oh, matanya sipit. Tahu nggak sipit ini? Silaunya susah. Giliran silau aman gitu. Aduh, saudara. Ayo kita belajar unity yuk. Kenapa? Kalau Anda belajar bersatu, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Semua dapat terlaksana. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan tuai ribuan jiwa. Kita akan bawa tuaian ke lumbung ini. Kita akan kalahkan tantangan. Kita akan menang dalam pengharapan. Kalau kita berjalan bersama-sama, terlebih bersama Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada yang susah, jangan diantepin. Wah, udah lama nih nggak nongol nih. Kadang ada orang nggak nongol terus di WhatsApp grup. Tanya kemana, apa kabar? Ngirim lagu lagi, apa kabar? Japri dong. Dijapri dong. Kok ada kiriman lagunya nggak ada wujudnya orangnya. Mana tahu sakit. Mana tahu udah menikah tapi nggak bilang-bilang atau gimana gitu. Cari kabar. Gereja itu harus begitu, harus peduli. Ibu-ibu, ada satu ibu minggu lalu datang. Kok minggu ini nggak datang lagi? Telepon, cari, ajak makan, ajak cia-cia. Wah, cia-cia ya mantap dah. Halo, harus begitu. Strongman, kaum pria, jangan cuma namanya strongman. Kalau nggak mempedulikan satu sama lain, semprongman itu. Harus peduli satu sama lain. Kemana nih udah lama nggak datang ibadah pria nih, datang dong, kunjungi dong, bawain dia kopi, ajak ke Starbucks, beliin baju nggak kelebihan. Nggak maksudnya gitu. Jadi keluarga yang hadir. Dengan cara itu, dia yang tadinya nggak kuat, yang Anda nggak tahu lagi terpuruk, tiba-tiba bangkit lagi karena Anda. Dan satu kali ketika Anda yang terpuruk, Anda juga akan merasakan hal yang sama. Anda akan dibangkitkan bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan bersama dalam Tuhan. Harus begitu orang Kristen. Kita tutup dengan 1 Korintus 1 ayat 10. Setelah itu saya undang para pastors untuk bagikan perjamuan. 1 Korintus 1 ayat 10. Kita buka tahun ini. Kemarin kita tutup tahun resmi dengan tubuh dan darah Yesus. Tahun ini di ibadah perdana kita mau buka sama Tuhan. Kita mau berjalan hati-hati sama Tuhan. Kenapa? Tahun ini Anda tidak akan jadi victim, tetapi jadi victor. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku, kata Rasul Paulus, saya juga Asaf menasihatkan kamu, saudara-saudara, jemaat baik yang di rumah maupun yang di sini, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau ini Anda praktekkan, nggak akan Anda ngomongin jelek orang di sini. Ketika lagi fellowship di atas, makan cunyuk dan kawan-kawan, ketika Anda minum kopi di bawah, ketika Anda bercanda, bersenda gurau, Anda yang di rumah, Anda akan makin sukar untuk ngomongin dan jelekin orang. Dan terutamanya kita lakukan itu ketika orangnya gak ada. Paling enak ngomongin orang ketika orangnya gak ada. Saya sudah praktekkan gini, saya tahu saya diomongin, saya gak ngomongin dia. Itu enak. Saya diomongin, enggak, saya gak mau ngomongin. Saya memilih untuk tidak turun ke level orang itu. Dan saya tidak perlu bela diri atas cerita yang disebar tentang saya. Karena saya mau ada hati Tuhan di hati saya dan di mulut saya. Mana tahu besok kita akur. Kalau sebelum akur saya nggak bisa seia sekata. Kalau besok orangnya nongol lagi, saya tidak bisa seia sekata. Latihannya sekarang. Saudara-saudara praktekkan itu. Maka komunitas ini akan jadi komunitas yang membangun, yang menguatkan. Orang kangen, saya kepengen ke gereja roti urip dia lupa. Bread Talk lupa juga, ingetin. Living bread gitu. Ingetin. Ada rasa kangen. Kenapa? Bukan cuma ada hadirat Tuhan, bukan cuma ada firman Tuhan, tetapi ada situ. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang sudah terima bangkit berdiri sama-sama. Yang belum dibaptis jangan ambil perjamuan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kata, kalahkan keraguan, bangkit dengan iman. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya, melekat sama Tuhan. Jangan berjalan jauh dari Tuhan. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang belum dapat perjamuan kudus tolong angkat tangan. Semua sudah dapat? Puji Tuhan. Orang terus menabar ketakutan dan berkata, nanti antikris, nanti pemerintahan global, nanti gini, oh nanti gitu. Loh, kok orang hidup dalam ketakutan? Gereja Tuhan kan tidak menantikan antikristus, kita sedang menantikan kedatangan Kristus. It's going to be a happy day. Ini perjamuan kawin, perjamuan pesta. Makin cepat pemerintahan global muncul, makin cepat Tuhan datang, makin cepat kita con. You know, con pulang. Nggak mau con, nggak bosan di sini. Saya pengen pulang. Di dunia ini, kalau Anda masih hidup berarti satu, tugasmu belum selesai. Kedua, masih ada dosa yang membuat Tuhan harus menunda kepulanganmu dan berkata, ayo tinggalin dong. Mau sampai kapan di kandang babi nak? Kata Tuhan, welcome home, pulang. Dan kita akan menguduskan diri kita sama-sama di ibadah perdana 2022. Sepakat bahwa tahun ini bukan cuma hidup kita, bukan cuma ekonomi rumah tangga. No. Iman kita akan dipulihkan. Dan kita nggak pulih sendiri, kita pulih bersama-sama. Kita bukan korban, kita pemenang. Dan kita bukan cuma pulih, naik ke level yang sama. No. Nggak mau. Saya rindu semua saudara pulih bersama. Bukan cuma naik ke level strong, ke level normal. Anda naik ke level stronger. Doamu makin kuat, hidupmu makin hebat, imanmu makin kuat. Engkau lebih kuat dari setiap panah berapi yang iblis tembakkan kepadamu. Mari kita angkat sama-sama roti di atas kepala kita. Tuhan Yesus, kau lihat kami bersatu, setiap orang tebusan, setiap orang yang sudah dibaptis. Kami berkata, kami nothing tanpamu, kami bukan apa-apa tanpamu. Kami mengandalkan persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus, persekutuan kami dengan Roh Kudus.